Alhamdulillah Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiyah pagi hari, masih bersama saya Redia Sisharil dan tentunya Ustadz Hamzah. Ya, Masya Allah. Tafadhol Ustadz, dilanjutkan tadi yang sempat kepotong nih. Tabi, silakan. Iya, terima kasih. Jadi pada pembahasan sebelumnya saya sampaikan bahwa pada umumnya orang-orang itu melaksanakan sholat mengikuti Nabi hanya dari sisi gerakan dan bacaannya. Tapi Syariatnya ya. iya, syariatnya saja. Padahal sebenarnya ada yang kadang-kadang kita lupakan. Bahwa Nabi itu ketika sholat tidak hanya sekedar bergerak dan melakukan apa yang dilakukannya. Tapi Nabi itu betul-betul menjiwai dan memaknai semua gerakan-gerakan yang dilakukannya. Semua bacaan-bacaan yang dilakukannya. Makanya jangan heran pemirsa budiman dimanapun Anda berada. Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi maksiatnya jalan terus. Padahal kan di dalam Al-Quran ada jaminan. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegahmu dari segala perbuatan keji dan mungkar. Tapi faktanya begitu banyak saudara kita seiman dan seagama rajin sholat tapi tidak bisa terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Salah satu jawabannya pemirsa budiman dimanapun Anda berada adalah karena mereka mengikuti Nabi hanya dari sisi gerakan dan bacaan. Tidak pernah menjiwai dan memaknai apa yang dilakukannya dan apa yang dibacanya pada waktu dia sholat. Misalnya saja, Rasulullah kan mengajarkan bahwa awal daripada sholat adalah takbiratul ihram setelah kita niat. Allahu Akbar. Gerakan Allahu Akbar ini adalah gerakan yang menunjukkan bahwa kita ini menyerah kepada Allah. Lalu kemudian kita memang mengakui Allah yang maha besar. Sehingga yang pantas disanjung hanya Allah. Yang pantas dimuliakan hanya Allah. Dan yang pantas menyombongkan diri hanya Allah. Manusia tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Tidak boleh merasa sombong di antara sesama. Dan juga di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia menyadari betul bahwa gerakan angkat tangan saya dengan bacaan takbir saya sebagai pengakuan saya kepada Allah bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Makanya pada hadis yang lain Rasulullah memberikan peringatan. La yadakhulul jannah man kana fi qalbi mithqala sarratan min kibrin. Tidak akan masuk surga umatku kalau di dalam hatinya masih ada sifat kesombongan. Sahabat bertanya, yang manakah itu dikatakan sombong ya Rasulullah? Apakah yang punya harta banyak? Apakah yang punya jabatan tinggi? Apakah yang punya pakaian rapi? Lalu dikatakan mereka orang sombong. Rasulullah mengatakan bukan. Yang dikatakan sombong itu adalah man bataral haq wa gamatan nas. Tidak mau menerima kebenaran hatinya, lalu kemudian memandang enteng orang lain. Ketika orang berbicara kepadanya tentang kebenaran, hatinya menolak. Kenapa? Karena selalu memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Kadang-kadang juga orang menolak kebenaran karena merasa bahwa partainya tidak sama dengan partai dia. Lembaganya tidak sama dengan lembaga dia. Warnanya dengan warna yang menyampaikan kebenaran tidak sama. Padahal sebenarnya kebenaran itu bukan milik partai. Kebenaran itu bukan milik golongan. Kebenaran itu bukan milik manusia. Nah ini semakin menarik, iya, Ustadz betul. ya. Semakin menarik di segmen kita yang kedua. Iya, ya. betul. Mungkin saya ingin bertanya nih Ustadz ya. Iya. Kita kan sebagai bangsa Indonesia nih yang beragam Ustadz ya. Yang majemuk dari Sabang sampai Merauke ini memiliki suku, agama, ras yang berbeda-beda, golongan, kepentingan, semuanya berbeda Ustadz. Dan kadang-kadang dalam ranah yang lain di luar daripada konteks agama ini kadang-kadang ini digoreng nih Ustadz sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari situ biasa banyak orang saling menyudutkan. Karena tersudutkan biasa timbul pertahanan diri dengan cara menyerang orang. Nah, jatuhnya dengan menyerang itu terjadi kesombongan. Karena awalnya diserang, akhirnya menyerang terjadi kesombongan dua-duanya. Nah, itu untuk mengerem hal-hal seperti itu, utamanya teman-teman yang ada di luar sana ya. Seperti itu gimana caranya Ustadz? Apakah memang terima aja atau gimana Ustadz?
atau gimana? Mungkin ada tipsnya Ustadz, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Ustadz. Iya, luar biasa pertanyaan daripada beliau ini. Jadi cara untuk kita merem ya, atau mengurangi atau meminimalisir fakta-fakta yang terjadi seperti yang kita sampaikan tadi. Pertama memang dakwah itu harus jalan. Jadi program yang dilakukan oleh Net TV ini adalah program yang sangat luar biasa yang bisa membantu umat untuk bisa menyadarkan diri. Jadi kesadaran diri pada setiap individu itu dulu yang harus kita tanamkan dengan cara dakwah seperti ini, bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kelebihan yang kita miliki ini sebenarnya adalah titipan. Namanya titipan dua kemungkinan. Bisa jadi kita meninggalkan titipan itu, bisa jadi titipan itu yang meninggalkan kita karena memang namanya titipan. Belajarlah kepada tukang parkir. Tukang parkir itu sekalipun sederhana dan biasanya dimarahi oleh orang yang tidak mau bayar parkir, tapi dia punya kemuliaan. Sekian banyak mobil mewah yang diparkirnya, kemudian kendaraan yang lain seperti motor juga yang disusunnya dengan rapi, tidak pernah merasa songong, tidak pernah merasa sombong. Kenapa? Dia tahu diri bahwa kendaraan yang mewah ini sebenarnya hanya titipan. Ada dua kemungkinan. Kalau bukan tukang parkir meninggalkan kendaraan yang disusunnya karena ada sip selanjutnya, dan kemungkinannya kendaraan ini yang harus pergi karena diambil oleh yang punya. Ketika kesadaran umat ada pada diri, maka semua yang ada pada dirinya, jabatan, pangkat, harta, kelebihan, karena semuanya titipan, tidak boleh itu menjadi sebuah variabel yang membuat dirinya merasa sombong di hadapan sesama. Kenapa? Karena dengan waktu yang selalu berubah dari dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, itu sebenarnya kita mengarah kepada proses perpisahan antara kita sebagai orang yang dititipi dengan kelebihan yang kita miliki itu. Dengan dua kemungkinan tadi, kita duluan yang meninggalkan titipan atau titipan itu yang meninggalkan kita. Begitu banyak pejabat panjang umur tapi jabatannya sudah tidak ada. Iya. Begitu banyak orang-orang yang sombong dengan hartanya, masih panjang umurnya tapi hartanya sudah habis. Dan kebalikannya juga, begitu banyak orang-orang yang sombong dengan jabatannya, jabatannya masih dia rasakan tapi umurnya sudah sampai. Akhirnya sudah tidak ada lagi kenikmatan yang dirasakannya. Iya, berarti itu yang pertama. Benang merahnya Ustadz adalah filosofinya ada pada tukang parkir, di mana kita sebagai manusia nih yang diciptakan oleh Allah itu harus memiliki kesadaran dan keikhlasan. Betul. Kesadaran bahwasanya kita hanya hamba, kita hanya ciptaan Beliau, ya Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan bahwasanya itu hanya titipan. Hanya titipan. Jadi ketika mobil masuk, keluar kita harus rela melepasnya. Iya, seperti betul, itu Ustaz ya. betul, Ini Masya Allah filosofi yang istilahnya sangat ngena sebetulnya Ustaz ya. Wah, luar biasa. Tafadhol Ustaz, dilanjutkan lagi. Iya, jadi karena kita punya kesadaran sebagai hamba-hamba Allah yang beriman bahwa semua itu adalah titipan, makanya harta jabatan jangan sampai masuk di hati. Sampai di tangan saja. Karena kalau masuk di hati, hilang sakit hati. Ya, kita tahan dulu Ustaz. Iya, Ini semakin menarik. Kita akan kembali di segmen ketiga usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari di Net TV Sulsel.